Tabi pun. Pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat pagi pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Sylvia Agustina yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Lampung Sepekan untuk menghadirkan rangkuman seputar berita-berita yang ada di Provinsi Lampung dalam sepekan terakhir. Dan inilah Lampung Sepekan selengkapnya. Berita pertama dalam Lampung Sepekan pemirsa, usai mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Nasdem, pasangan calon Bupati Kabupaten Tanggamus Lampung, Dewi Handayani dan Kurnain menggelar konsolidasi. Konsolidasi tersebut menghadirkan ratusan kader Nasdem pada tingkat DPC dan DPRT Partai Nasdem di 4 kecamatan. Ratusan kader Partai Nasdem yang ada di Kabupaten Tanggamus siap untuk memenangkan pasangan bakal calon Bupati Dewi Handayani dan bakal calon Wakil Bupati Kurnain di Pilkada Tanggamus, Lampung. Dukungan dari kader Nasdem kepada Dewi Handayani dan Kurnain itu menggema saat digelarnya rapat konsolidasi Partai Nasdem yang berlangsung di halaman kantor DPD Nasdem Tanggamus, Provinsi Lampung pada Rabu 7 Agustus 2024. Turut hadir dalam rapat konsolidasi itu, Ketua DPD Nasdem Tanggamus Kurnain, yang juga bakal calon Wakil Bupati Tanggamus, Sekretaris Bapilu DPW Nasdem Lampung, Dedi Damhudi, Sekretaris DPD Nasdem Tanggamus Joni Wahyudi, dan Bendahara DPD Nasdem Tri Wahyuningsih. Bakal calon Wakil Bupati Partai Nasdem Tanggamus Kurnain mengatakan bahwa konsolidasi ini adalah bukti keseriusan dari DPD Partai Nasdem Tanggamus untuk memenangkan pasangan Dewi Kurnain pada Pilkada Tanggamus yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang. Menurut Kurnain, ke depan DPD Partai Nasdem Tanggamus akan kembali menggelar dan merapatkan barisan secara masif, terutama pada tingkat DPC hingga ranting. Nantinya mereka juga akan diberikan pelatihan untuk memenangkan paslon yang jelas. Kader Nasdem akan terus bergerak guna mendukung Dewi Handayani dan Kurnain. Bahwa Nasdem siap bergerak. Nasdem serius untuk memajukan kadernya. Nah, ini kita sudah mulai rapatkan barisan dari mulai DPC, ranting-ranting. Hari ini kita ada 3 kecamatan, 4 kecamatan. Nah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kota Agung Pusat, Kota Agung Barat, dan Wonosobo. Nah, itu kita sudah konsolidasikan. Nanti kawan-kawan akan kita lakukan bergerak. Kita akan lakukan konsolidasi internal kita. Hari ini kita di Kota Agung sini, kemudian nanti akan di dapil-dapil lainnya juga. Ada 6 dapil ini akan kita lakukan konsolidasi semacam ini. Jadi nanti teman-teman yang sudah pengurus ranting ini, nanti akan kita lakukan skema cara-cara bekerjanya, termasuk merangkul relawan-relawan yang ada. Saya kira kayak gitu. Dari Tanggamus, Tim Liputan Metro TV. DPP Partai Nasdem resmi mengusung Rahmat Mirzani Jausal sebagai bakal calon Gubernur Lampung. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Jakarta. Rahmat Mirzani Jausal resmi mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon Gubernur Lampung dari DPP Partai Nasdem pada Pilkada 2024 mendatang. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Nasdem Willy Aditya di Jakarta. Penyerahan rekomendasi disaksikan Sekretaris DPW Partai Nasdem Lampung, Paujan Sibron, dan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Besari. Dalam video itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan Nasdem menyerahkan rekomendasi kepada Rahmat Mirzani Jausal. Willy mengungkapkan Rahmat Mirzani menjadi simbol kebangkitan anak muda, sekaligus kesejahteraan Provinsi Lampung. Ia mengatakan, untuk calon Wakil Gubernur Lampung, selanjutnya akan dicari sosok yang terbaik. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lampung Tengah melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman ke Mapolres setempat atas dugaan pencemaran nama baik. Ketua DPC PKB Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, bersama sejumlah kader mendatangi Mapolres setempat pada 6 Agustus Selasa siang. Kehadiran rombongan kader PKB itu untuk melaporkan mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini mencuat akibat pernyataan Lukman yang menuding pengelolaan keuangan partai PKB tidak transparan. Pernyataan itu menuai reaksi dari sejumlah pengurus partai PKB di pusat maupun di daerah, sehingga
pengurus di sejumlah wilayah membuat laporan ke pihak kepolisian, baik di Bareskrim Polri maupun di tingkat wilayah. Ketua DPC PKB Lampung Tengah, Ardhito Wijaya menyebut tudingan ex-sekjen Lukman tidak berdasar. Menurutnya, karena selama ini partai PKB baik di tingkat pusat ataupun daerah telah bekerja sesuai aturan dan telah melalui berbagai evaluasi. Sebagai DPC PKB Kabupaten Lampung Tengah, hari ini hadir di Polres Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan keberatan terhadap pernyataan Bapak Lukman Edi tentang tidak transparansinya pengelolaan pembiayaan pendanaan di partai PKB. Sebagai pengurus, selama ini kami menjalankan sesuai dengan aturan, evaluasi selalu ada dari DPW serta dari kawan-kawan fraksi, dan yang namanya ketua partai, pengurus partai itu tidak bisa menjalankan anggaran tanpa dua tanda tangan ketua dan bendaharanya. Memang kami tidak menyampaikan kepada publik, tapi kami selalu menyampaikan pertanggungjawaban dalam intern organisasi. Tidak ada perintah, ini inisiatif dari setiap dari saya sendiri, dari kita yang ada di DPC PKB Kabupaten. Laporan ini apakah sudah diterima oleh Polres Lampung Tengah? Alhamdulillah diterima dengan baik. Kemudian setelah itu nanti akan menyampaikan dan diperiksa berkasnya. Kalau ada kekurangan akan menghubungi kami lagi melalui pengacara. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluya, Metro TV Lampung. Lampung terima insentif fiskal 6,8 miliar rupiah. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya di Lampung sepekan pemirsa. Provinsi Lampung meraih insentif fiskal pengendalian inflasi senilai 6,8 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Dana ini akan fokus digunakan untuk sejumlah program penguatan pengendalian inflasi di Lampung. Pemberian apresiasi atas keberhasilan dalam menekan angka inflasi tahun berjalan 2024
dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295 Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dan diterima secara langsung oleh penjabat atau PJ Gubernur Lampung Samsudin. Dalam agenda yang digelar di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri itu, dana insentif sebesar Rp6.827.578.000 akan digunakan untuk upaya stabilisasi harga. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemprov Lampung juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten kota, serta pihak terkait lainnya dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Itu ya, kita akan optimalkan untuk memperkuat program penanggulangan pengendalian inflasi. Ya, yang jelas disitulah kita akan fokusnya. Dia tidak kita arahkan ke yang lain-lain. Jadi kemarin hasil insentif fiskal itu fokus untuk program pengendalian inflasi di Provinsi Lampung. Pasar murah ya Pak? Ya, nanti itu banyak. Kalau program itu pasti banyak kegiatan-kegiatannya. Nah, kegiatannya itu salah satunya pasar murah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung, angka inflasi Lampung pada bulan Juli 2024 tercatat sebesar 2,55% year on year. Secara kumulatif, inflasi gabungan di Lampung masuk dalam kategori terendah di wilayah Sumatera. Dari Bandar Lampung, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung. Memperingati Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-77, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Lampung Tengah menggelar Bazar UMKM dan Potong Tumpeng. Peringatan Harkopnas ke-77 di Kabupaten Lampung Tengah dibuka langsung oleh Zulfikar Irwan mewakili Bupati Lampung Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, Kepala Satuan Kerja, camat, dan puluhan pelaku UMKM se-Kabupaten Lampung Tengah. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan menyampaikan koperasi bersama UMKM bersinergi dalam memasarkan produk lokal. Menurutnya, UMKM mampu meningkatkan perekonomian daerah dan terbukti mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Selain menggelar Bazar UMKM, juga dilakukan pembinaan kepada koperasi. Ke-77 Bang. Koperasi Harkopnas untuk tingkat kabupaten kota, kita khususnya Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan ini dalam rangka memperingati Harkopnas 77 tingkat kabupaten yang kita selenggarakan di Waterboom Koperasi Dwi Karya. Modelnya kita mengundang seluruh koperasi, kita potong tumpeng bareng-bareng, dan bazar UMKM itu yang paling penting. Jadi koperasi beserta UMKM bersinergi, jadi ada hari ulang tahunnya, ada masyarakatnya, ada seluruh koperasi dan UMKM berpartisipasi. Mudah-mudahan dengan begini produk-produk UMKM kita akan laku dan menghasilkan selanjutnya untuk menghasilkan ekonomi, meningkatkan ekonomi UMKM. Dengan diadakannya peringatan Harkopnas ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung dan Banten sepakat mendorong Lampung Banten menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-23 tahun 2032 mendatang. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan KONI Banten dan Dispora Banten ke KONI Lampung pada Selasa 6 Agustus 2024. Ketua Harian KONI Lampung, Amar Syah Tarmizi, menjamin Provinsi Lampung siap menjadi tuan rumah PON 2032 bersama Provinsi Banten. Pihaknya juga sudah melakukan sejumlah persiapan, antara lain membuat nota kesepahaman antara Pemprov Lampung dan Pemprov Banten beserta jajaran stakeholder terkait. Amar Syah mengatakan nantinya pada 8 September 2024 saat penyelenggaraan PON Aceh dan Sumatera Utara akan disepakati MOU yang sudah disiapkan. Selain itu, pihaknya pun sudah membuat leaflet atau selebaran promosi Lampung dan Banten menjadi tuan rumah PON 2032. Selebaran ini nantinya akan disebar sebagai bentuk kampanye tuan rumah PON 2032 mendatang. Sementara, Ketua Umum KONI Provinsi Banten, Edi Aryadi, mendukung ambisi Lampung dan Banten menjadi tuan rumah PON 2032. Menurutnya, Lampung sudah memiliki taraf kesiapan mencapai 80%. Maupun dengan Dispora
Provinsi Lampung dengan Ketua Umum KONI Banten dan staf bahwa Lampung saya petunjuk Bapak Ketua Umum dan PJ Gubernur Banten, Gubernur Lampung siap menjadi tuan rumah PON kalau bersama-sama Banten. Kalau bersama-sama Banten, Pak. Tapi kalau nggak sama-sama kayaknya nggak siap kita, Pak. Karena sejarah kita kan panjang, Pak. Sementara kesiapan Provinsi Banten di angka 40%. Ia menyebut Banten memiliki fasilitas-fasilitas sarana olahraga yang terbilang banyak. Lampung untuk memberikan satu penjelasan yang intens untuk Pak Gubernur. Ya, walaupun dari Pak PJ Lampung dan PJ Banten sudah komunikasi melalui telepon, tetapi saya kira nanti harus saya intensif lagi supaya lebih yakin lagi, ya, supaya lebih yakin sama kita semua bahwa kita siap gitu. KONI Banten dan KONI Lampung siap, OPD yang mendukung juga siap, termasuk DPRD dan sebagainya siap. Jadi itu yang kita butuhkan gitu. Bandar Lampung, Andre Prasetyo Nugroho, Metro TV Lampung. Pasar Natar diresmikan September 2024. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Saya mendukung program ini dan sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan level daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama saya Sylvia Agustina dalam Lampung Sepekan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Pasar Natar Lampung Selatan akan diresmikan pada September 2024 mendatang. Peresmiannya direncanakan bakal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo berencana meresmikan Pasar Natar Lampung Selatan pada September 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Zulhas juga mengungkapkan, selain meresmikan Pasar Natar,
Pihaknya pun akan mengembangkan sentra UMKM di wilayah Lampung. Saat disinggung kondisi sentra UMKM di Jalan Soekarno-Hatta, Zulkifli Hasan menyebut hal tersebut tidak menjadi masalah. Menurutnya, dengan adanya persaingan antara UMKM yang sehat, justru dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara untuk sumber pendanaan pengembangan sentra UMKM, Zulkifli Hasan menjelaskan anggaran tersebut akan berasal dari pihak swasta. Hal ini menunjukkan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM. Mudah-mudahan bulan depan ya, September sudah diresmikan. Oleh Pak Jokowi apa gimana? Ya kita usahakan Pak Jokowi datang lagi ke Lampung, ya kan? Kita usahakan. Yang untuk program sentra UMKM tadi Pak? Itu diperlukan karena UMKM Lampung banyak, ya sehingga nanti kalau Lampung sudah berkembang pariwisatanya di Bakauni dan di Pesawaran ya, maka nanti banyak yang datang. Perlu sentra untuk UMKM termasuk oleh-oleh ya. Nah kita akan bangun, insya Allah nanti dekat bandara sana. Kan sudah ada seperti yang di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung itu ada UMKM juga, sentra UMKM, ternyata sekarang tidak jalan. Ya, nah ini apakah akan ditambah kembali? Kan ada Dekranasda ya, Dekranasda ada juga yang swastanya, sehingga orang ada pilihan. Nah, kalau ada persaingan kan biasanya lebih bagus. Kalau nggak ada persaingan kan kurang semangat. Kalau ada saingan biasanya lebih bagus. Nah, itu nanti anggarannya apakah tahun 2024-nya atau 2005, Pak? Kalau swasta kan kapan aja? Enggak, yang untuk sentral yang ada di bandara. Ya itu swasta, bukan pemerintah. Yang pemerintah Dekranasda. Pak Menteri izin Pak, untuk harga minyak kita sendiri 17.000 Pak. Udah 15.700 ya. Sudah diberlakukan untuk Pulau Jawa ya, Jawa dan Sumatera. Ya. Terkait harga makan bergizi gratis itu udah ada ininya belum? Kita masukkan, saya sosialisasi, nanti kita kasih masukan, nanti ahli gizi yang akan menentukan berapanya. Tapi untuk harga tetap di angka 25.000 itu atau memang mereka yang menentukan? Kalau di Semarang kan kemarin 27 gitu. Ya, nggak tahu nanti mereka yang menentukan. Apa karena beda-beda provinsi itu? Iya beda dong, harganya beda-beda kan. Di Papua ongkosnya lebih mahal lagi kan. Kalau untuk menunya sendiri itu daging atau harus ya, ada yang telur, ada gizinya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Wajib ada daging atau telur aja? Ya nanti ahli gizi. Ya, makasih. Pak. Dia menambahkan, kehadiran sentra UMKM di dekat Bandara Raden Intan II juga diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Lampung. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pelepasan ekspor perdana produk olahan kelapa ke 4 negara. Pelepasan ekspor dilakukan di PT Sari Segar Husada, Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan melakukan pelepasan ekspor produk olahan kelapa ke 4 negara, yaitu Belanda, Australia, Tiongkok, dan Tanzania. Pelepasan ekspor dilakukan di PT Sari Segar Husada, Katibung, Lampung Selatan, dan disaksikan PJ Gubernur Lampung, Samsudin, serta tamu undangan lainnya. Zulkifli Hasan mengatakan, olahan kelapa yang diekspor dalam bentuk produk santan, atau desiccated coconut dan water senilai 25,3 miliar. Zulkifli Hasan menyebut, sumber alam Provinsi Lampung seperti kelapa, kopi, coklat, lada, dan cengkeh memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik. Ini saya terus terang merasa bahagia melepas ekspor yang produknya itu kalau zaman dulu cuma kopra, membanggakan ya. Kelapa bisa dihilirisasi sedemikian rupa. Kelapa jadi apa tadi? Jadi tepung kering. Jadi ada santannya, ada air kelapanya, ada data de kokonya, kulitnya itu jadi arang apa tadi Pak? Karbon aktif. Nah ini dikirim ekspor kemana? Waduh luar biasa, ada Amerika, ada Australia, ada Belanda, ada Tanzania, ya sangat membanggakan. Ini belum kita urus dengan sempurna. Apalagi nanti kalau petani diberi bibit yang sudah diteliti, bibit kelapa unggul, ya kan? Kemudian dilatih, diberikan keterampilan bagaimana menanam pohon kelapa dengan baik, ya, kemudian memetiknya, mengolahnya dan seterusnya. Maka dari itu,
Ia berharap para petani kelapa dapat diberikan pelatihan agar petani dapat menanam kelapa dengan baik hingga bisa panen. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. PJ Gubernur Lampung Samsudin melakukan pemantauan dan monitoring pemusatan pelatihan daerah atau Pelatda para atlet Lampung menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Ditemani langsung oleh Ketua Harian KONI Lampung Amal Syah Tarmizi, Samsudin meninjau 6 cabang olahraga di Pekor Wai Halim, Rabu 31 Juli 2024. 6 cabur tersebut diantaranya korfball, sambo, gulat, muay thai, sepatu roda, dan softball. Samsudin menekankan kepada para atlet agar memaksimalkan kesempatan di PON 21 Aceh Sumut untuk menjadi juara. Ia juga berharap para atlet yang membawa nama Provinsi Lampung dapat bertanding semaksimal mungkin dan mengerahkan semua kemampuannya. Staf ahli bidang hukum olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga ini juga optimis Lampung dapat mempertahankan 10 besar dan memboyong 35 emas pada perhelatan kali ini. Adalah acara untuk melihat persiapan pelatihan atlet-atlet kontingen Lampung untuk pelaksanaan PON 2024 di Aceh dan Sumut. Ya. Dari tinjauan mereka sudah siap untuk bertarung di ajang PON 2024. Ya. Harapannya saya sampaikan sebagai amanat masyarakat Provinsi Lampung, mereka harus bertanding dengan semaksimal mungkin untuk mengalahkan lawan, untuk mengalahkan dan merebut juara, sehingga mereka mendapatkan juara sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Lampung. Sementara itu, Ketua Harian KONI Lampung Amal Syah Tarmizi mengapresiasi kehadiran PJ Gubernur meninjau para atlet saat melakukan latihan. Gubernur Lampung juga akan melakukan kunjungan Pelatda cabur lain di luar kota Bandar Lampung. Kelihatan dari wajah-wajah atlet, mereka tambah semangat. Apalagi Pak PJ Gubernur, sebelum menjadi PJ Gubernur juga sekarang masih staf ahli Kemenpora. Tentunya beliau tahu persis tentang bagaimana mempersiapkan atlet menuju ke multi event seperti PON ini. Tadi kan kita lihat wajah-wajahnya setelah diberikan pengarahan oleh Pak Gubernur, bertambah semangat, mudah-mudahan moral atlet meningkat, dan beliau juga karena keterbatasan waktu akan mengatur untuk mengunjungi cabur-cabur lainnya. Dari Bandar Lampung, Sylvia Agustina, Metro TV Lampung. Tergiur keuntungan puluhan juta rupiah, seorang residivis narkotika kembali ditangkap polisi. Dari tangan pelaku disita barang bukti sabu seberat 98 gram yang disimpan di dalam celana dalamnya. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung Sepekan pemirsa. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa. Tersangka Roy Satria warga Kedaton, Bandar Lampung ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung. Tersangka yang merupakan residivis kasus serupa ini ditangkap di kamar kos dengan barang bukti sabu seberat 98 gram. Awalnya pelaku sempat berkelit, namun saat digeledah barang bukti sabu berikut timbangannya ditemukan di dalam celana dalam pelaku. Menurut polisi, penangkapan terhadap tersangka bermula dari informasi masyarakat. Informasi yang didapat polisi ini di kamar indekos yang dihuni tersangka kerap dijadikan tempat bertransaksi narkotika. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, narkotika jenis sabu-sabu itu didapat dari seorang bandar berinisial A di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung. Pada saat kami melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu paket besar sabu seberat 98,25 dan sekil atau timbangan yang disimpan di dalam celana dalamnya. Dari pemeriksaan BB tersebut dari seorang di wilayah Kabupaten Mesuji untuk wilayah edar kota di Bandar Lampung. Dari pemeriksaan sendiri sudah berapa lama dia melakukan peredaran narkoba ini? Kalau pengakuan tersangka baru sekali. Barang bukti itu didapat dari mana nih? Barang bukti didapat dia penghubung dari teman lamanya inisial A, cuman tidak diketahui dengan tersangka. Suruh mengambil barang tersebut ke Mesuji. Sudah itu dibawa ke Bandar Lampung. Kalau dari pemeriksaan barang buktinya akan diedarkan di Bandar Lampung seperti apa itu nih? Sudah dipesan atau memang mau dipecah lagi?
Informasi dia menjemput diberi 50 juta, itu aja. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 98 gram. Polisi juga masih memburu seorang bandar yang memasok sabu-sabu kepada tersangka. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.